Beloki masogi Pak. Ibu mau kaya, ada dalam Al-Quran. Al-Quran ada jalan bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang kaya. Doanya ada di dalam Al-Quran. Lalenna engkai lalenna akurangi. Makanya Bapak Ibu yang mau kaya, tidak usah sapa-sapa Pak disengelain. Ajak naki masapa Pak disengel yang justru akan merusak akidah dan keyakinan kita. Nasabak laleng asugikeun, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah akan berikan pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan pekugi laleng asugi ke salah sedina. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya semua yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman kita ini yang hari ini kita laksanakan. Sebab sudah jelas bahwa pedoman umat Islam itu adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sunnah diatur hidup di dunia dan di akhirat semua engka ilalenna Al-Qur'annya. Makanya luar biasa orang-orang yang mendalami Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ayat-ayat yang mulia, kalam yang mulia, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Sehingga siapapun yang mengamalkan Al-Quran, ada Al-Quran di dalam dirinya, pasti dia akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selembar kertas yang biasa-biasa saja itu bisa jadi luar biasa karena ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Mushaf Al-Quran kertasnya biasa, tapi ketika ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kertas itu tertulis tersusun dengan baik, maka kertas Al-Quran yang dulunya biasa-biasa saja, tapi karena adanya ayat-ayat Allah di dalamnya, kertas ini menjadi mulia. Ditaruh paling atas, setelah dibaca kita cium, saking dimuliakannya ini Al-Quran. Disimpan pada tempat yang baik. Kenapa? Kertasnya biasa, tapi tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjadikannya mulia. Kalaulah kertas yang biasa-biasa saja berharga karena adanya ayat-ayat Allah di dalamnya, kenapa kita ini manusia terkadang memandang sebelah mata para penghafal Al-Quran? Mohon maaf jamaah sekalian, terkadang anak-anak kita, generasi-generasi kita yang faham dengan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan. Terbukti jikalau ajang musabaqah tilawatil Quran, terkadang hadiah dari mereka yang hafal Al-Quran
terkadang semangat untuk hadiahnya sangat kecil. Sementara persoalan-persoalan dunia, hadiahnya begitu besar. Orang-orang yang hafal Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Makanya muliakan para penghafal Al-Quran. Di dunia ini penghafal Al-Quran pun sudah dimuliakan. Lihat jemaah sekalian. Kita lihat imam masjid yang memimpin kita sholat isya secara berjamaah tadi. Dan yang memimpin kita sholat tarawih sebentar insya Allah. Beliau masih muda, tapi dimuliakan, diberikan posisi yang paling depan ketika kita sholat. Karena apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dihafal. Ada Al-Quran di dalam dirinya, makanya dimuliakan. Makanya jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman yang baik di dalam hidup kita. Aga Pak Ibu tasapa ila lenna kurangi, semuanya ada. Makanya sebenarnya Pak disenget kamina mapure yaitu adalah Al-Quran. Kita cari apa Pak di dalam Al-Quran? Semua ada. Proses penciptaan manusia. Sudah lama Al-Quran membahas tentang itu. Bagaimana proses penciptaan manusia semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ternyata sama dengan penjelasan-penjelasan daripada ahli-ahli kandungan. Semua ada di dalam Al-Quran. Eloki masogi Pak, ibu mau kaya ada dalam Al-Quran. Al-Quran ada jalan bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang kaya. Doanya ada di dalam Al-Quran. Lalenna engkai lalenna akurangi. Makanya Bapak Ibu yang mau kaya, tidak usah sapa-sapa Pak disengel lain. Ajak naki masapa Pak disengel yang justru akan merusak akidah dan keyakinan kita. Nasabak laleng asugikeun itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah akan berikan pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan pekugi laleng asugi ke salah sedina wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki toma tepat di puang Allah Ta'ala. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Eloki sogi Al-Quran sudah menunjukkan jalannya. Mau dilapangkan rezekinya, dicukupkan rezekinya oleh Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa. Anak burane di Panapura Boting mau minta jodoh, tidak usah ke dukun. Cukup jadikan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, langitkan itu. Dalam Al-Quran doa, Bana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa bagaimana Allah berikan kita pasangan yang baik. Semua ada dalam Al-Quran. Jadi gaga tidak ada di dalam Al-Quran. Hidup kita semua diatur dalam Al-Quran. Makan, andreta, inuta, semua diatur dalam Al-Quran. Bahkan dalam akhlak perilaku kita, semua diatur di dalam Al-Quran. Seorang laki-laki dan perempuan yang dulunya tidak boleh untuk bersentuhan, tapi Al-Quran sudah mengaturnya bagaimana agar itu menjadi halal. Jadi engkau menemui lalenna kurangi. Maka pat disenge kamina maporewe adalah pat disenge engkai ilalenna Al-Quran. Mau tenang hidupnya. Elok masenang atu ngeta Al-Quran sudah menjelaskan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub akan menenangkan hati kita. Ada kisah Pak Illinois Pak yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah, Al-Quran juga ada solusinya. Berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardha wa anta khairul warithin. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah terdahulu yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak akan ketinggalan zaman sampai datangnya hari kiamat. Bahkan akhirat, kubur, semua diceritakan di dalam Al-Quran.
pasapo, obat. Al-Quran itu obat. Sehingga Al-Quran ini diturunkan juga sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kecuali juga hanya sebagai obat, sebagai penyembuh bagi kita. Ayat-ayat Al-Quran bisa kita jadikan sebagai obat. Wadi dipancaji pabura lo didi. Orang yang selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus, orang yang selalu diganggu oleh jin dan iblis, maka dia bisa amalkan ayatul kursi. Sehingga dikatakan siapa yang membaca ayat kursi di waktu subuh, maka Allah akan menjaganya sampai waktu duhur. Siapa yang membaca ayat kursi di waktu duhur, Allah akan menjaganya sampai waktu asar. Siapa yang membaca ayat kursi di waktu asar, Allah akan menjaganya sampai waktu maghrib. Siapa yang membaca ayat kursi di waktu maghrib, Allah akan jaga dia sampai isya. Siapa yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah akan menjaganya sampai dia bangun kembali. Jadi Pak, disenge kami nama porewe memang ada di dalam Al-Quran Pak. Makanya pelajari Al-Quran. Sehingga Nabi katakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Maka anak ajak tarabu Pak. Anakka, jadikan mereka penghafal Al-Quran. Nasabah ia tuanai yang menjadi penghafal Al-Quran, inilah nanti yang akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Tak kala para penghafal Al-Quran ini dikumpulkan oleh Allah untuk dipatama di sorgana pun Allah Ta'ala. Tapi sebelum para penghafal Al-Quran itu masuk sorga, dia angkat tangan dulu, puang, tege kasih indokku, tege kasih bapakku ya Allah. Maka depuang Allah Ta'ala sekarang mereka berada di neraka. Maka para penghafal Al-Quran ini anak-anak tak mengatakan, ya Allah, gara-gara tumato aku naturiolo, ulle mancaji pakapala kurang, apa alena kasih mongkosoki kaku pesantren. Gara-gara bapakku daya tupua kasih si tengah mati. Watuna tua dilino ya Allah, banting tulang peras keringat mencari uang untuk aga untung pajak ipak kamaja sekolahku ya Allah, sehingga saya bisa jadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, sebelum saya masuk ke dalam sorga, saya minta ya Allah, saya ingin bawa orang tuaku masuk ke dalam sorga. Maka Allah katakan, silahkan engkau bawa orang tuamu masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakapal Al-Quran tomatuanna dia akan bawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Maka aja kata ragu-ragu Pak, coba ya resoi masing-masing di nawa-nawa ya leta anak generasi kita Pak, yang ibu sudah berada di dalam kandungan tak selama kurang lebih 9 bulan, ditiwi kiri kanan lapung anak-anak. Begitu besar perjuangan tak. Lalu kemudian lahir anak tak dilino. Besar perjuangan ibu. Idi Pak, setengah mati mak jama untuk anak-anak tak. Apakah anak tak nanti mampu memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir? Apakah anak tak nanti mampu membawa kita masuk ke dalam sorga? Atau jakam si tengah mate toni temong kosoki anak tak selamang kana tuo dilino, lalu kemudian ternyata anak tak nanti hanya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena anak tidak pernah dididik dengan agama, anak tidak pernah diajarkan Al-Quran, anak tak nangka disuruhangi mas sempajang, sehingga apa? Anak yang akan jadi penghalang bagi orang tua masuk ke dalam surga. Ya resoi pas tengah matemui tawi majamu untuk anak-anak tak nasabak mengaku kik macarina. Tapi apakah nanti di akhirat mereka mampu menjadi penolong bagi kita di saat kita di neraka, lalu kemudian mereka akan bawa kita masuk ke dalam sorga? Ataukah sebaliknya Pak, kita sudah ingin masuk ke dalam sorga, tinggal selangkah kakinya melangkah masuk ke dalam sorga, tapi anak tak berteriak dari belakang, ya Allah, jangan kau masukkan dulu orang tuaku ke dalam sorga. Memang betul puang,
rajin ibadah, rajin mas sempajang, rajin ma berejama puang, puasa haji umroh tiap tahun ya Allah. Tapi dia selama hidupnya di dunia, dia hanya mementingkan ibadahnya sendiri, tapi deknang kana suruh kaya mas sempajang puang. Makanya Pak, berkah Al-Quran berikan kepada anak-anak dan generasi. Pak guru anak tak ajak ke maka Ustaz. Ya kok guru agama anakku. Kalau anakku jadi penghafal Al-Quran, mau jadi apa masa depannya? Tidak usah ragu Pak, masa depannya itu insya Allah, Allah sudah atur semuanya. Dan Allah akan berkahi daripada kehidupannya. Mak barakah ya tuh. Lihat Pak, para santri-santri pondok tahfiz sekarang alhamdulillah Pak, mungkin anak-anak seusia seperti ini yang masih sekolah itu belum mampu untuk mendapatkan penghasilan, tapi alhamdulillah engkau saja dalle iye setiap bulan bagi anak-anak penghafal Al-Quran mesti engkau dalle di pasadiangi di puang Allah Ta'ala. Mungkin engkau mau dikasih lo mengaji sehingga apa ada rezeki untuk mereka, karena apa memang Allah siapkan untuk para penghafal Al-Quran. Anak tak di luar sana yang serumah dengan kita, apakah engkau tahu dalle-dalle makoro tiba-tiba yang Allah berikan mungkin semua uang dari kantong tak, tapi para santri tahfiz Al-Quran insya Allah sedikit demi sedikit engkau tahu nak kasih pundi-pundi rupiah yang dia dapatkan naruntuk linona naruntuk tu akhirat. Belum lagi Pak, nanti anak ketika dikuliahkan banyak para penghafal Al-Quran ketika mereka kuliah alhamdulillah barakatna Al-Quran mampu mengongkosi kuliahnya sendiri. Nah sebab magi gajinya sebagai seorang imam yang dihargai, akhirnya apa? Dengan penghasilannya meringankan beban daripada orang tuanya. Coba nak apa mak kuliah, kira-kira ajak nak mengiringankan beban tutuana, kira-kira nak tambahi beban na samagi. Apalagi ku anak tak detona nama paham agama, anak tak macatomi napa dongo-dongo, nasabadi nama paham agama. Inilah anak yang menyiksa di dunia dan menyiksa juga di hari kemudian. Tapi anak yang diberikan pemahaman Al-Quran, insya Allah lapung anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik, yang akan jadi penolong orang tuanya, penyejuk bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ajak tabata Pak. Saya terkadang bincang-bincang sama orang tua. Maka damagi anak tak dapat tahu pesantren penghafal Al-Quran misalnya. Agan apa Ustaz? Ongkosok nama tandri. Tidak usah ragu Pak dengan rezeki. Selama anak tak disekolahkan dengan baik, dengan niat yang tulus mengharapkan ridhonya Allah, hakul yakin akan ada saja rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Banyak bukti Pak. Biasa kita lihat orang tuanya miskin, orang tuanya biasa-biasa saja. Penghasilanna tumatuanna dena siaga, jama-jamanna tumatuanna dena jelas. Tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi sarjana, anaknya bisa selesai S2. Nah biasa motima kita Pak, pengusaha orang tuanya, banyak duit orang tuanya, sogi tumatuanna. Tapi anaknya tidak mampu disekolahkan, anaknya tidak bisa jadi sarjana. Kapan nangka dipikiri bisa jadi sarjana anaknya, bahkan S2, S3. Padahal kira-kira dia tamat-tamat dia kalengin. Biasa tema kada ulle-ulle na toro yanu, napa sekolah, napa kuliah, na letu S2. Padahal penghasilannya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu akan ada saja rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka warisan terbesar bagi anak itu bukan harta yang banyak, tapi warisan terbesar bagi anak itu kepada orang tuanya adalah pendidikan, utamanya pendidikan agama dan Al-Quran. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, yang terakhir kesempatan malam hari ini, mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman bagi kita. Karena semua sudah lengkap di dalam Al-Quran. Mau pengobatan Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kita mau kaya Al-Quran, sudah ada jalan kekayaan bagi kita. Ada masalah, Al-Quran sudah berikan jalan keluar, solusi dari setiap masalah kita. Apapun kebutuhan kita, semua sudah termaktub dalam Al-Quran. Semua sudah lengkap dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah sebuah kitab
yang mana kitab ini sebagai pedoman yang terbaik bagi manusia yang berlaku sepanjang masa. Maka ketika kita ingin mencari berkah pak disengem matandre, pak disengem mapure, semua ada di dalam Al-Quran. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.